perekonomian mereka stabil. Begitupun sebaliknya, namun seiring berjalannya waktu, masalah-masalah melanda dunia. Salah satunya adanya inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum price level atau cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran, jumlah dan jenis yang sangat banyak di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut adalah meningkat sehingga terjadi inflasi. Latar belakang inflasi. Masalah inflasi saat ini menjadi isu yang cukup menarik perhatian dunia, termasuk negara Indonesia. Inflasi menjadi tantangan baru yang harus bisa ditangani demi keberlangsungan ekonomi di negeri ini. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab-sebab timbul inflasi ada 4. Pertama kali, kenaikan pemberitaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi atau demandful inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. 2. Kenaikan biaya produksi atau confused inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. 3. Meningkatkan jumlahnya uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. 4. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlah sedikit, sedang pemerintah akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Nah, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ini terbagi atas 4 jenis, yaitu pertama, inflasi ringan, kedua, inflasi sedang, ketiga, inflasi berat, dan keempat, inflasi sangat berat. Inflasi ringan atau rendah adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara dan terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kedua, inflasi sedang. Inflasi tingkat ini juga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap tetapi belum membayangkan aktivitas perekonomian negara. Inflasi ini berkisar di antara kenaikan harga 10% sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga adalah inflasi berat adalah inflasi yang bersekitar antara 10 sampai 30% per tahun. Untuk inflasi berat sendiri dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga di bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahunnya. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau bisa dikatakan hyperinflation. Di tingkat ini, inflasi telah mengacaukan perekonomian satu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter secara fisikal, inflasi ini berada di kisaran antara 100% ke atas per tahunnya. Cara menghitung inflasi dan laju inflasi. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dan indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya inflasi dan berkurangnya minat menabung. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Yang kelima, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi. Pihak yang diuntungkan 1. Eksportir atau penjual. 2. Debitur atau pihak yang memiliki utang. 3. Spekulan atau berani berspekulasi. 4. Berpenghasilan tinggi atau besar. Pihak yang dirugikan 1. Importir atau pembeli. 2. Kreditur atau pihak yang memiliki piutang.
3. Berpenghasilan tetap. 4. Berpenghasilan rendah atau miskin. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter adalah pertama, politik diskonto atau suku bunga diskon polisi menaikkan suku bunga bank. Kedua, politik pasar terbuka atau open market polisi menjual surat-surat berharga. Ketiga, politik pagu kredit atau pembatasan kredit, yaitu plafon kredit polisi membatasi pemberian pinjaman. Keempat, politik uang ketat, high money policy, mengurangi jumlah uang yang beredar. Kelima, politik cadangan KIS atau minimum cash ratio polisi, menaikkan kas di bank yang tersebut. Nah, kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi di antara lain: pertama, mengurangi pengeluaran suatu negara. Kedua, penghematan pengeluaran pemerintah. Ketiga, pengeluaran utang di luar negeri. Yang keempat, menaikkan pengaktifan pajak. Nah, yang terakhir adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Pertama, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Kedua, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah diperhitungkan inflasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya,